Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Bu Marta, mohon maaf tidak bisa membantu kalian di kelas untuk pembahasan. Jadi saya buatkan video pada hari ini. Di sini Bu Marta mau pembahasan mengenai accurate yang ada di uji sertifikasi ID. Nah, untuk latihan nomor 1 sampai 10 itu adalah pilihan ganda, di mana kalian harus belajar, dan ini tidak bisa, kalau Bu Marta analisa ini tidak bisa contek-contekan karena dan tidak bisa bertanya kepada teman-teman, karena ini akan otomatis tidak sama dengan teman-temannya. Terus berikutnya 1 sampai 10 saya analisa itu adalah pilihan ganda, dan I adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Di tryout ini ada tata caranya, tapi apabila pada saat ujian semoga saja juga sama seperti ini. Terus di sini juga sudah ada langkah-langkahnya, anak-anak. Nah, jadi kalau menurut Bu Marta nanti Saman kan sudah tidak perlu membuat data usaha lagi ya. Nah, pada saat langkah yang harus sama lakukan yaitu mengerjakan pilihan gandanya terlebih dahulu, jadi mengerjakannya urut. Setelah itu Saman buka tab satunya untuk accurate online-nya Saman. Dan jangan lupa sebelum membuat atau mengimpor, jangan lupa Excel-nya diunduh terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini ada transaksi mulai dari mengimpor, dan kalau Bu Marta lihat, oke, mulai pertama dulu ya. Ini jangan lupa pada PT Sukakopi kita harus membuat data awal perusahaannya terlebih dahulu. Pilih layanan pembukuan accurate online dan jangan dicentang apabila akan dibuatkan akun oleh accurate. Yang berikutnya, langkah berikutnya ada informasi perusahaan. Silakan diisi di preferensi perusahaan dengan lengkap dan benar ya, anak-anak. Berikutnya, nah ini fitur-fitur apa saja yang harus dicentang. Fitur dasarnya, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar BPN 11% dan mencatat aset-aset perusahaan. Nih, pertama fitur tentang aset perusahaan. Kedua, fitur tentang penjualan. Ada 4 yang harus dicentang, yaitu penawaran penjualan, diretur, jasa pengiriman, dan syarat tenggang waktu. Berikutnya ada di pembelian, yaitu purchase order ke pemasok. Nah, ini masih di preferensi ya. Terakhir di persediaan, bagian gudang permintaan barang, maka yang dicentang adalah permintaan barang. Nah, di sini pengaturan preferensi, lalu silakan nanti fitur-fiturnya menyesuaikan. Gitu ya, anak-anak. Berikutnya, soal selanjutnya adalah mengimpor data dari Excel. Ini adalah daftar akun yang akan kalian impor. Jangan lupa daftar akun, yaitu klik buku besar, pilih akun perkiraan, lalu ke hijau atau daftar, pilih impor data dari Excel. Begitu. Oke, setelah akun, di menu buku besar berikutnya daftar barang. Berarti kalau daftar barang bersedia ke menu persediaan, kita impor dari barang dan jasa. Berikutnya di menu daftar pelanggan. Berarti kalau daftar pelanggan berhubungan sama penjualan, kita klik penjualan, kita pilih pelanggan. Nah, lalu diimpor pelanggan ini. Berikutnya, anak-anak, daftar pemasok. Daftar pemasok ini adalah berhubungan sama pembelian, maka harus kita klik pembeliannya, lalu kita masukkan pemasoknya. Setelah itu daftar aset tetap. Jangan lupa kategori aset tetapnya kalian lihat di sini.
ada tanah, gedung, dan peralatan, karena biasanya kan disendirikan. Tapi kalau Bu Marta lihat dari soal tryout ini, kategori asetnya sudah jadi satu di sini. Nah, jadi kalian menganalisis kategori aset apa saja, yaitu ada di sini tanah, gedung, dan peralatan. Kalau sesudah itu, jangan lupa melakukan proses akhir bulan agar nanti penyusutannya otomatis keluar. Nah, ini adalah proses akhir bulan. Di sini kalau Bu Marta lihat sampean sudah dicontohkan. Jangan sampai masuk ke transaksi kalau neraca indeks kontrol awal kalian tidak sama. Begitu ya. Berikutnya di transaksi pertama berhubungan sama beban gaji dan berhubungan sama pembayaran. Maka silakan masuk di kas, bank, dan pembayaran. Kalian ke data baru, isikan kas atau bank, tanggalnya tanggal berapa. Nah, ini Bu Marta contohkan punyanya Bu Marta, beban gaji 5 juta ya. Nanti langsung diisi nilainya. Gitu. Berikutnya yaitu PT Sukakopi melakukan permintaan barang. Nah, pada saat melakukan permintaan barang berarti karena belum terjadi proses jual beli, maka kita ke menu persediaan, terus ke permintaan barang. Nah, ini Bu Marta lihat punyanya Bu Marta. Ini nanti tanggalnya silakan kalian isi, dan apa saja barang yang diminta silakan diklik ini ya, pengatur pulp untuk mengisi daftar-daftar nama barangnya. Setelah itu, setelah di permintaan barang, setelah disimpan, silakan lanjut di melakukan manajemen pesanan. Nah, kalau Bu Marta lihat ini sama seperti kita latihan biasanya, selalu berkesinambungan. Tadi mengenai permintaan barang, setelah barang itu diminta, barang itu dipesan. Nah, kalau dipesan, masuk ke menu pembelian, pilih pesanan pembelian. Nah, silahkan nanti cari pemasok, siapa pemasoknya. Nah, di sini pemasoknya ada CV Manis Selalu. Terus tanggalnya tanggal berapa silahkan diisi. Tapi kalian nggak usah di pulp ini lagi, kalian silakan tinggal ambil, lalu ambilnya dari permintaan begitu. Nah, nanti akan keluar seperti ini permintaan barangnya ya. Jangan lupa selalu dipastikan yang tercentang hanya kena pajak saja, dan jangan lupa anak-anak Bu Marta informasi tanggal pengiriman juga diisi ya. Nah, berikutnya, dan kalau sampean bingung, Bu ini kok ada uang muka, totalnya berapa? Pastikan sudah sesuai dengan yang ada di soal. Jadi 16.095.000. Sampean lihat di sini 16.095.000. Oh, berarti sudah pas. Terus di sini ada informasi uang muka sebesar 5 juta ya. Silakan sampean mengisi uang muka 5 juta ya. Nah, perbedaannya kalau ada uang muka habis ke pesanan pembelian, silakan kalian ke uang muka pembelian. Biar habis di uang muka pembelian, nah jangan lupa. Nah, sampean masuk ke pembayaran pemasok, karena uang muka pembelian itu berhubungan sama uang tunai. Jadi kalau ada seperti ini, ke pesanan pembelian dulu, lalu ke uang muka pembelian, lalu ke pembayaran pemasok. Berikutnya di transaksi nomor 4, tadi barangnya sudah diminta, terus barangnya dipesan, sekarang barangnya diantar. Kalau diantar menerima produk sebagian, maka silakan pilih pembelian, lalu penerimaan barang. Silakan diisi di penerimaan barang. Kalian tidak usah, nah ini spesial ya anak-anak, di tanggal berapa ini, tanggal 5 itu kopi bubuk saja yang datang. Di tanggal berikutnya itu kopi bubuk Toraja. Apakah boleh Bu dijadikan satu? Tidak boleh, karena tanggalnya berbeda-beda. Jadi silakan ngambil yang kopi bubuk dulu, baru disimpan,
Disimpan. Setelah disimpan, silahkan membuat data baru lagi untuk tanggal 6. Jadi nanti ada satu barang, dua barang dengan nomor terima yang berbeda-beda. Nah, karena nomor terimanya berbeda-beda, makanya harus dibedakan. Begitu, disesuaikan sama informasi di soal. Berikutnya, tanggal penjualan perusahaan menerima tagihan. Habis barang itu kita terima, terus kita sekarang menerima tagihan. Kalau menerima tagihan, jangan lupa ada di faktur pembelian. Begitu. Lah, isi nominal saja tidak perlu lambang, Nak. Ingat, isi nominal saja tidak perlu. Bu, saya bisa lihatnya di mana ya, Bu? Ini kalian bisa lihat di menu buku besar ke akun perkiraan. Di sini kalian diminta untuk melihat hutang usaha. Nah, klik saja hutang usaha kalian. Di menu akun perkiraan, diklik hutang usaha. Bu, di mana cara melihatnya? Nah, kalian bisa klik history. Ini diisi 01/01/2025 sampai 31/01/2025. Silakan diisi. Di sini akan muncul saldo terakhirnya dari riwayat hutangnya sampean. Begitu ya, Nak ya. Nah, makanya nanti bisa sampean tulis berapa di sini. Setelah itu tanggal 9, jangan lupa sekarang pemasok tunai. Pemasok tunai berarti pembeliannya secara langsung dan mendapatkan diskon khusus permen adalah 20%. Nah, kalau di sini 20%, kalau di sini menurut jumlah uangnya, jadi bebas. Bu Marta ingatkan lagi di pembelian, faktur pembelian yang pembelian tunai tanggal berapa nih? Tanggal 9 Januari. Nah, jangan lupa, Nak, kalau di diskon, kalau di ini adalah persentasenya, kalau diisi di sini adalah nilai uangnya. Begitu ya, bisa dipahami semuanya. Nah, seperti ini diskon. Karena diskonnya adalah berbentuk tunai uang, berarti ini yang diisi diskon. Kalau berbentuk persen, ini yang diisi. Ya, sama saja. Kalau sudah, silakan disimpan. Berikutnya, karena ini pemasok tunai, jangan lupa berhubungan sama pembayaran. Begitu. Berikutnya, di transaksi 10 melakukan pelunasan kepada PT Alami. Karena melakukan pelunasan berhubungan sama uang, maka kita ke menu pembayaran pemasok. Berikutnya melakukan retur. Nah, dari yang sudah kita beli tadi di CV Money selalu, sekarang di retur. Kita ke menu pembelian, lalu kita ke retur. Berikutnya di sini adalah menerima pesanan penjualan dari CV Inti Makmur dengan informasi sebagai berikut. Nah, ini adalah PT Sukakopi menerima pesanan penjualan, maka tidak ada penawaran ya. Jadi nanti sampean bisa langsung ke penjualan lalu ke pesanan penjualan. Gitu. Berikutnya mengirimkan barang atas jadi tadi pesanan penjualan, kalau sekarang kita mengirimkan, berarti kalau mengirimkan di penjualan ke pengiriman pesanan. Silakan diklik pengiriman pesanan. Nah, Bu, apakah kita nulis manual? Nggak usah, jadi diambil aja dari tadi pesanan ya, karena itu soalnya selalu berkesinambungan. Berikutnya yaitu mengirimkan tagihan. Sekarang kita mengirimkan tagihan. Karena mengirimkan tagihan, kita berbentuknya adalah faktur penjualan. Silakan diklik penjualan, faktur penjualan. Sama, nggak usah nulis manual, kita ambil aja dari pengiriman. Begitu ya. Terus berikutnya isi kopi bubuk. Berapakah kuantitas kopi bubuk gayo?
berarti kalau sampean melihat ini ada di persediaan barang dan jasa. Lihat di daftar, lihat di sini. Kuantitas setelah sampean transaksi itu apa? Jadi, setelah sampean menginput transaksi itu, lihat persediaannya dan tulis kuantitasnya. Begitu ya. Berikutnya perusahaan menerima penjualan tunai. Nah, jangan lupa ini ada penjualan tunai dan dibebankan ongkos pengiriman senilai. Nah, maka ada penjualan tunai, kita ke penjualan, ke faktur penjualan dulu. Sampean isi datanya di sini seperti sebentar ya. Ini tanggal 17. Nah, sampean isi datanya seperti ini. Yang membedakan adalah di sini, nah. Ini karena yang menanggung adalah pembeli, maka di sini diisi shipping point. Terus jangan lupa di sini diisi pendapatan lain-lain. Nah, jangan lupa informasinya adalah atas penjualan ini pelanggan dibebankan ongkos kirim. Berarti ongkos kirim dibebankan oleh si pembeli. Maka silakan ditulis pendapatan lain-lain. Begitu di yang nomor 3 ini ya. 100.000. Makanya nanti jumlahnya ada total biaya 100.000, PPN 165, totalnya 1.765 sama seperti yang ada di Accurate Online ini. Kalau sudah silakan di save biasa. Berikutnya, nah di sini adalah yang berikutnya 18 Januari PT Retail melakukan pelunasan. Berarti kalau pelunasan kita tanda terima pembayaran. Berarti penjualan, penerimaan penjualan. Berikutnya, perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada PT Retail. Jangan lupa berarti kalau penjualan kredit ada di faktur penjualan. Dan di tanggal 13 berapakah kuantitas bubuk kopi bubuk? Sama, silakan kalau ada kuantitas seperti itu lihatnya di persediaan dan barang dan jasa. Berikutnya, nah tanggal 16 PT Retail melakukan retur. Nah, di retur kopi yang sudah dibeli tadi di retur, maka penjualan retur penjualan. Kita lihat di penjualan retur penjualan. Jangan lupa kuantitasnya diisi 3 sampai rek sampean bingung delok ai totali sama enggak 549 450 sama. Kalau sudah silakan di close. Disimpan lalu di close. Berikutnya tanggal perusahaan melakukan stok yang diretur oleh karena agar tidak dijual kembali. Jangan lupa ini masuknya di beban barang rusak. Bu, apa saya perlu ke pengaturan, ke preferensi, langsung di sini juga bisa. Nah, penyesuaian persediaan, kita ke persediaan, ke penyesuaian persediaan, terus kita isi datanya. Setelah diisi datanya seperti ini, kalian ke ini info lainnya. Ini kan awalnya ekuitas saldo awal, sampean pilih yang beban barang rusak. Ya. Sampean ke pengaturan dulu, ke preferensi, terus pilih yang beban barang rusak, biar beban barang rusak ini muncul. Jadi ke pengaturan, preferensi, terus ke akun perkiraan, terus ke persediaan. Nah, nanti di sini akan muncul 2 ekuitas dan beban barang rusak. Lalu di penyesuaian sampean pilih nanti beban barang rusak gitu. Berikutnya, setelah beban barang rusak, nah karena beban barang rusak, jangan lupa itu pengurangan ya nak ya. Nah, terus berikutnya adalah perusahaan melakukan penjualan tunai kepada CV inti. Kalau penjualan tunai ya berarti ada faktur, lalu ada tanda terima juga. Dan di sini ada nominal bank. Nah, nominal bank bisa sampean lihat yang seperti tadi pemarta buku besar, akun perkiraan. Setelah sampean mencatat ini faktur penjualan dan penerimaan pembayaran, sampean ke akun perkiraan, sampean buka daftar listnya, sampean klik banknya, sampean ke history mulai dari 1 Januari sampai 31 Januari begitu ya. Berikutnya, perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank, dari
bank ke kas. Jangan lupa, berarti ini di menu transfer bank, cuma ini kebalikan dari bank ke kas. Nah, berikutnya perusahaan menambahkan item baru. Nah, item baru ini bukti memorial. Jadi kayak istilah bahasa Jawanya adalah woro-woro. Iki lho woro-woro, kalau perusahaan Suka Kopi ini mau ada menu baru Suka Kopi. Jadi kalau ada soal seperti ini, sama langsung saja ke persediaan barang dan jasa, lalu menambahkan barang baru. Apa nama barangnya, satuannya apa, terus harganya berapa, bisa ditulis di sini ya. Seperti nah, di barang dan jasa, sampean bisa lihat opo ini adalah Suka Kopi Cappuccino. Suka Kopi Pak Cappuccino. Sampean tulis Suka Kopi Cappuccino, bisnis umum, penjualannya berapa? 15.000, kan enggak ada stoknya ya. Udah enggak usah diisi. Berikutnya setelah itu, berikutnya adalah perusahaan memberikan pembelian secara tunai. Jangan lupa kalau secara tunai ya faktur pembelian sama pembayaran pemasok. Nilai hutangnya berapa? Nilai hutangnya sama. Nanti kalau sampean sudah menginput ini, silakan ke buku besar akun perkiraan, sampean cari hutangnya berapa ya Nak ya. Nah, nanti kalau sudah hutangnya ketemu, sampean ke history, pilih tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 gitu, untuk mengisi nilai hutang usaha ini. Berikutnya tanggal 27 Januari membuat promo. Nah, membuat promo ini kan sudah Bu Marta jelaskan bagaimana membuat promonya. Jadi persediaan barang dan jasa, sampean buat data baru. Yang membedakan adalah yaitu ini jenis barangnya adalah grup, satuannya adalah paket. Nanti 150.000 per paket, pajaknya jangan lupa diklik, dasar pengenaan 100%, dan jangan lupa apa yang ada di rincian grupnya. Isi Suka Kopi Cappuccino 3 piece, buku kopi kemasan instan juga 3 bungkus, lalu disimpan. Oke, setelah tadi yang mengenai promo, berikutnya jangan lupa disimpan, terus di close. Berikutnya adalah penjual pelanggan tunai tertarik membeli paket paket ngopi hemat secara tunai. Jadi silakan mengisi di faktur penjualan dulu, lalu ada tanda terima pembayaran. Nah, jangan lupa tanda terima pembayaran itu penerimaannya melalui bank, metodenya adalah transfer. Meskipun di sini ada telah menerima pembayaran atau cek atau giro sebagai berikut. Ini melaluinya transfer bank, bukan cek dan giro, karena tidak ada akan diterima kapan, jadi langsung saat itu juga, makanya menggunakan transfer bank begitu ya. Berikutnya yaitu perusahaan menjual secara kredit kepada PT Retail Kopi. Jangan lupa ada ongkos angkutnya. Jadi kalau ongkos angkutnya dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Nah, jadi penjualan, terus apa nih? Faktur penjualan, faktur penjualan, terus sampean lihat wis di retail kopi. Nah, nanti sampean klik, jangan lupa sampean klik ini, masukkan pendapatan lainnya 200 sampai ini 8.525.000 begitu ya. Jangan lupa. Terus berikutnya nilai piutang usaha setelah transaksi ini apa? Tetap kalian lihat di buku besar akun perkiraan, terus lihat di sini piutangnya berapa, diklik piutangnya, bukan yang headernya ya Nak ya, tapi yang anaknya. Terus kalian klik history begitu untuk melihat nilainya. Berikutnya ada melakukan penyesuaian beban asuransi. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal, merupakan nilai asuransi yang dibayar untuk 1 tahun. Nah, berarti sampean delok endi yo tetep di akun perkiraan.
buku besar, akun perkiraan, deloken iki wis asuransi dibayar di mukanya adalah 24 juta. Ini tadi sudah pemarta transaksi 24 juta. Berarti kalau dibagi 12 atau 1 tahun atau 12 bulan, maka yaitu 2 juta. Maka nominalnya adalah 2 juta. Terus jangan lupa ini masuk di jurnal umum. Karena yang ada nominal jual asuransi dibayar muka, berarti asuransi dibayar muka itu berkurang. Contohnya buku besar, jurnal umum, Bumarta ini. Nah, oh bukan yang ini. Oh ini. Nah, adjustment beban asuransi dibayar di muka, bebannya di debit, dan jangan lupa nak keterangannya ditulis ya nak ya, biar di sini nanti akan keluar itu keterangannya karena apa. Berikutnya setelah itu melakukan pencatatan bunga bank. Berarti kalau bunga bank penerimaan ya udah masuk. Nah, berikutnya kita ke soal berikutnya yaitu rekonsiliasi BPN. Ini juga sudah Bumarta informasikan ke sampean bagaimana mencatat BPN. Jangan lupa ke daftar laporan dulu, terus ke pajak, setelah pajak ke rekonsiliasi 1 bulan ya nak, 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Soalnya di sini periodenya adalah Januari 2025. Nah, berapa jumlahnya, lebih atau kurang bayar? Kalau yang mau kita tambahkan ada di sebelah kredit, maka namanya kurang bayar. Totalnya juga harus lihat dari daftar laporan rekonsiliasi ini. Kalau sudah benar berarti nanti rekonsiliasi kalian itu akan jadi 0 seperti ini. 2025 2025. Nah, tampilkan. Nah, nanti kalau sudah benar BPN lebih atau kurang bayarnya sama sudah 0. Berikutnya, nah nomor 18 membayar listrik. Nah, Bumarta rasa sama sudah mudah ini kas bank dan pembayaran nanti. Terus berikutnya sampean ke nilai penyusutan. Maka di sini adalah menghitung nilai penyusutan aset tetap. Nggak usah ngitung dewe nak, tapi di proses akhir bulan. Nah, kalau sudah selesai sampean cek semuanya dulu ya. Tipsnya Bumarta adalah sampean cek yang berhubungan sama kas bank, sama pembayaran, terus list didelok ono ndak sing salah tanggal, karena salah tanggal itu sangat berpengaruh. Delokan mulai kas bank, terus penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap. Nah, kalau ada waktu silakan di cross check terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tanggalnya, yang terpenting tanggalnya, karena tanggalnya itu kan selalu mengikuti tanggal hari ini, makanya jangan sampai tanggalnya ini ada yang keliru ya. Setelah dirasa sampean sudah benar semuanya tanggal dan transaksinya, silakan melakukan proses akhir bulan yang terakhir, yaitu di bulan berikutnya, bulan Januari ya. Jadi nanti ada 2 proses akhir bulan, di bulan Desember sama bulan Januari. Berikutnya nak, setelah saya melakukan proses akhir bulan, sampean disuruh menuliskan jawabannya. Nilai beban pokok penjualan pada laporan laba rugi periode 2025. Nah, ini ada yang terbaru. Biasanya kan kita kalau laba rugi itu 1 tahun ya nak ya. Tapi kalau di tryout ini kita diminta periodenya hanya 1 bulan, Januari 2025. Makanya nanti laporan laba rugi sampean adalah periode Januari, sama dengan juga neraca mereka minta periodenya adalah Januari, maka juga 1 bulan. Jadi nanti laba ruginya 1 bulan seperti ini nak, 1 Januari sampai 31 Januari begitu ya. Nah, kalau sudah sampean lihat di laporan baru sampean submit ya, bisa sampean finish. Kalau benar semua nanti akan hijau seperti ini, kalau yang salah akan merah. Begitu anak-anak, apabila ada pertanyaan silakan menghubungi Bumarta ya. Di sini Bumarta juga sudah
punya ini apa yang mau saya kasihkan ke sampean adalah barugi, keseluruhan jurnal, raja akhir ini di PT Suka Kopi ini sudah saya taruh di jawabannya Bu Marta. Bisa sampean cek. Apabila ada pertanyaan silakan sampean tanya ke Bu Marta atau Wapri ya. Semangat anak-anak, terima kasih ya sudah belajar dan sudah berusaha. Mohon maaf Marta tidak bisa mendampingi di kelas karena saya masih ada dinas luar. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan ujian serta mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.